Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Minasang, o genki desu ka? Ya, semoga tetap dalam keadaan baik dan tetap selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya masih membahas tentang bab 3. Bedanya, yang kemarin kita membahas tentang tanggal, bulan, kemudian ulang tahun ya. Nah, untuk materi hari ini saya akan membahas tentang mimpi atau cita-cita. Nah, pada slide berikutnya kita akan belajar tentang kosakata pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan menuju ke slide berikutnya. Pada slide ini ada kosakata dari 1 sampai 9. Kita akan terjemahkan dari 1 sampai 9. Ya, dari nomor 1 itu ada kasyu ya, artinya penyanyi. Kemudian yang nomor 2 engineer, itu artinya engineer. Kemudian nomor 3 ada keisatsukan, itu artinya polisi. Kemudian nomor 4 itu ada kangoshi atau kangoshi, artinya perawat. Kemudian nomor 5 purogurama, itu artinya programmer. Kemudian nomor 6 itu ada kyoshi. Di kyoshi itu sama dengan sensei, artinya pengajar atau guru. Kemudian nomor 7 ada komuing. Ya, komuing itu PNS ya, atau pegawai negeri. Kemudian nomor 8 ada isya, artinya dokter. Yang terakhir supotsu sensu, itu artinya atlet ya, atau olahragawan. Nah, pada slide ini semoga kalian sudah mencatat arti dari nomor 1 sampai nomor 9. Selanjutnya kita akan belajar tentang percakapan dalam bahasa Jepang. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan belajar tentang percakapan dalam bahasa Jepang ya. Ya, percakapan yang pertama ini ada Ali-san no yume wa nan desu ka? Ya, saya akan terjemahkan satu persatu ya. Dari yang pertama ini ada Ali-san, itu artinya saudara Ali. Kemudian no di sini partikel itu tidak ada artinya, tapi ada fungsinya. Ya, fungsinya kita akan belajar nanti pada slide berikutnya. Jadi kemudian ini ada yume ya. Jadi yume itu artinya cita-cita. Kemudian wa di sini ada partikel juga. Jadi partikelnya itu tidak ada artinya, tapi ada fungsinya juga. Dan terakhir deska. Deska itu pertanyaannya. Jadi kalau diartikan subjeknya dulu. Jadi subjeknya itu yang mana? Di subjeknya itu di bahasa Jepang pasti sebelum partikel wa. Ini ada partikel wa, jadi subjeknya itu jadi sebelumnya ya. Jadi ada ali-san no yume, itu yang diartikan pertama, yang artinya cita-cita. Yume itu cita-cita. Kemudian Ali sang adalah nama orang. Jadi cita-cita saudara Ali Nandeska itu apa? Jadi artinya cita-cita saudara Ali apa? Dan jawabnya kasyu desu, itu artinya penyanyi. Berikutnya he so desu ka. Jadi he di sini itu tidak ada artinya, dia cuma kaget aja ya. He dan so desu ka, oh begitu ya. Dan yang terakhir watashi mo desu. Jadi watashi itu artinya saya, kemudian mo nya di sini artinya juga ya. Jadinya saya juga. Maksudnya di sini saya juga mempunyai cita-cita sebagai penyanyi. Nah, untuk percakapan kali ini saya akan perdengarkan yang versi bahasa Jepangnya. Silahkan kalian bisa dengarkan. アリさんの夢は何ですか？歌手です。へえ、そうですか。私もです。 Nah, itu tadi percakapan dalam versi Jepangnya dan sudah saya artikan. Nah, jadi kalian kalau misalkan bertanya dengan teman tentang cita-cita atau mimpi, jadi kalian bisa menggunakan pola kalimat atau percakapan pada slide ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari partikel wa dan fungsi dari partikel no.
kita akan menuju ke slide berikutnya. Ya, pada slide ini kita akan belajar fungsi dari partikel wa dan partikel no ya. Jadi untuk kita akan belajar dari partikel wa dulu. Fungsi partikel wa itu adalah menunjukkan subjek pembicaraan atau pokok kalimat. Jadi subjeknya itu apa pasti ditandai dengan partikel wa. Contohnya di sini ada watashi wa gakusei desu. Itu saya, watashi, gakusei itu artinya siswa. Jadi artinya saya siswa. Jadi partikel wa itu fungsinya untuk penanda subjeknya itu adalah saya. Seperti itu. Jadi wa itu sebenarnya tidak ada artinya. Kalau di sini dipaksakan diartikan adalah artinya adalah ya. Cuman sebenarnya partikel wa itu tidak mempunyai arti. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya dia hanya untuk penanda subjek saja. Nah, untuk contoh kedua ini sama, jadi tidak saya bahas. Kemudian yang berikutnya ada partikel no ya. Fungsi dari partikel no di sini ada menggabungkan dua kata benda. Jadi ada dua kata benda, pasti di tengahnya ada partikel no-nya. Jadi maksudnya di sini kata benda pertama itu menerangkan kata benda selanjutnya. Di contohnya di sini ada Nihongo no sensei desu atau Nihongo no sensei. Itu artinya Nihongo itu bahasa Jepang, kemudian sensei itu guru ya. Jadi kalau diartikan dari belakang ke depan ya, guru bahasa Jepang. Jadi partikel no di sini dia menerangkan guru yang seperti apa. Jadi guru yang mengajar bahasa Jepang. Itu yang contoh pertama. Kemudian contoh kedua ini ada Akai no hong. Jadi artinya Akai itu merah, kemudian hong itu buku. Jadi partikel no di sini fungsinya dia untuk menerangkan bukunya itu yang seperti apa. Jadi bukunya itu yang berwarna merah. Jadi fungsi partikel no di situ untuk menggabungkan dua kata benda dan menerangkan kata benda tersebut. Jadi seperti itu. Ya, di fungsi partikel wa dan no semoga kalian mengerti. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ya, pada slide ini kita akan belajar pola kalimatnya. Pola kalimatnya yang pertama itu ada watashi no yume wa issa desu. Itu artinya watashi itu saya, kemudian yume itu cita-cita atau mimpi, kemudian isya itu artinya dokter ya. Untuk partikelnya no dan wa itu tidak ada artinya. Ya, artinya sekarang kita artikan subjeknya dulu apa ya? Subjeknya itu pasti sebelum partikel wa. Jadi di sini ada watashi no yume. Jadi diartikannya cita-cita saya dokter. Atau kalau partikel wa-nya mau diartikan cita-cita saya adalah dokter. Ya, untuk nomor 2 ya, saya ulangi lagi. Anata no yume wa nan desu ka? Jadi artinya anata itu Anda, kemudian yume itu artinya cita-cita, kemudian nan desu ka itu artinya apa. Jadi kalau diartikan cita-cita Anda apa? Jawabannya issa desu, dokter. Seperti itu. Ya. Ini di nomor 1 kalau kalian teliti di sini ada kesalahan penulisan ya. Jadi di sini pada yume-nya di sini i-nya sebenarnya tidak ada ya. Jadi yume, yang benar yang nomor 2. Jadi i-nya ini tidak ada. Ini hanya kesalahan pengetikan. Ya, semoga kalian mengerti di pola kalimat video pembelajaran kali ini. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang apa aja yang sudah kita pelajari di bab 3 ini. Rangkuman materi pada bab 3 ini yang pertama kalian bisa menyebutkan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang ya. Contohnya itu ada Ichigatsu, Nichusang, Nichi. Itu artinya bulan 1 tanggal 23. Nah, yang berikutnya yang nomor 2, kalian bisa menyebutkan tanggal ulang tahun ya. Contohnya di situ ada Tanjobiwa Gogatsu Mikades. Artinya ulang tahun tanggal 3 bulan 5 atau bulan 5 tanggal 3. Kemudian kalian bisa bertanya juga kapan ulang tahunnya pakai versi bahasa Jepang ya. Itu di bawah sendiri ada Tanjobiwa Itsu desu ka, ulang tahunnya kapan. Jadi Haji Gatsu Ju Shichi Nichi desu, bulan 8 tanggal 17. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya yang kita pelajari barusan, kita bisa menyebutkan cita-cita dan
kita bisa menanyakan cita-citanya apa. Yang pertama kita bisa menyebutkan cita-citanya. Ini ada yume wa isa desu. Jadi yume itu cita-cita, isa itu dokter. Jadi cita-cita dokter. Berikutnya itu ada yume wa nan desu ka. Itu yume itu cita-cita, nan desu ka tadi artinya masih ingat ya? Artinya apa? Jadi cita-citanya apa? Jawabannya engineer desu. Ya. Jadi seperti itu bab 3 yang sudah kita pelajari barusan. Semoga kalian memahami video pembelajaran dari saya. Ya, sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, saya ada tugas ya. Tugasnya itu membuat jikosokai atau perkenalan dalam bahasa Jepang. Yang sebelumnya kita sudah belajar perkenalan simpel dalam bahasa Jepang. Nah, kali ini kita akan sedikit belajar perkenalan tapi dengan sedikit kompleks ya. Ada tambahannya. Jadi yang pertama nanti menyebutkan nama, kemudian yang kedua menyebutkan tanggal ulang tahun, kemudian yang terakhir kita menyebutkan cita-cita. Ya, saya akan memberi contoh untuk tugasnya. Jadi nanti kalian bisa menirukan saya. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Bayu desu. Tanjoubi wa 3月9日です。私の夢は医者です。どうぞよろしくお願いします。Ya, nanti tugasnya kalian buat di YouTube kalian masing-masing. Kemudian kalian kirim linknya di Google Classroom. Ya, mungkin untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar video ini ya. Sampai jumpa. Jamata Raisu.